Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arik Novala Talaswanda dengan NIM 21106113119. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial sendiri terbagi menjadi 3, yaitu wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah ruang angkasa. Pengertian wilayah sendiri merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Di atas wilayahnya, negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Namun demikian, atas wilayahnya, negara wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang merugikan negara lain, serta tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini sesuai dengan pasal 7 draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara pada tahun 1949. Dalam kaitannya dengan wilayah, suatu negara juga berkewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang didapatkan dengan cara kekerasan. Hal ini sesuai dengan pasal 12 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara pada tahun 1949. Di samping berkewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan, sangat penting bagi suatu negara untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pengaturan wilayah negara untuk Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Pengaturan wilayah negara menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara bertujuan 1. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Yang kedua, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, dan yang ketiga mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batasan-batasannya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 juga menetapkan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Luas daratan awal dapat terjadi atau ditentukan oleh tindakan atau pernyataan sepihak suatu negara ketika memproklamasikan kemerdekaannya, oleh perjanjian internasional, suatu kebiasaan internasional, ataupun akan ditentukan oleh perkembangan setelah negara itu terbentuk. Di samping daratan awal, di dalam hukum internasional juga dikenal adanya wilayah tambahan yang berdasarkan teori-teori hukum internasional dapat diperoleh suatu negara dengan beberapa cara, yaitu yang pertama itu ada okupasi. Okupasi atau pendudukan merupakan perolehan atau penandakan kedaulatan gas wilayah yang terra nullius atau wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara. Unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh tindakan okupasi adalah yang pertama, adanya penemuan atau discovery terhadap wilayah terra nullius. Yang kedua, adanya niat atau kehendak dari negara yang menemukan wilayah baru untuk menjadikannya sebagai miliknya atau menempatkannya di bawah kedaulatannya. Yang ketiga, adanya niat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang efektif. Teori yang kedua ada anektasi. Anektasi adalah penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi perolehannya tambahan wilayah dengan cara aneksasi banyak terjadi di abad lampau sebelum ada ketentuan hukum internasional yang mengaturnya. Yang ketiga itu ada teori akresi. Akresi merupakan cara perolehan wilayah baru dengan proses alam atau geografis terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang selanjutnya ada preskripsi. Preskripsi adalah perolehan wilayah oleh suatu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan de facto dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya de jure masuk wilayah negara lain. Yang selanjutnya ada cesi. Cesi adalah cara perolehan tambahan wilayah melalui proses peralihan hak dari satu negara ke negara lain. Yang terakhir ada referendum atau pemungutan suara. Hal ini merupakan cara yang paling modern dan kerap kali dipakai pada zaman sekarang. Referendum atau pemungutan suara merupakan implementasi atau tindak lanjut dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri atau self-determination right.
Dalam hukum internasional, salah satu contoh dari referendum ialah Timur Timur pada tahun 1999, yaitu meminta pendapat rakyat apakah mau merdeka atau tetap berintegrasi dengan Indonesia. Selanjutnya ada wilayah laut. Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Wilayah laut terbagi atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara atau negara pantai dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara. Konvensi PBB tentang hukum laut 1982. UNCLOS 1982 melahirkan 8 zonasi pengaturan. Yang pertama itu adalah perairan perdalaman atau internal waters. Yang kedua perairan kepulauan atau archipelagic waters, termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Selanjutnya ada laut teritorial. Yang keempat ada zona tambahan. Yang kelima ada zona ekonomi eksklusif. Yang keenam ada landasan kontinen. Yang ketujuh ada laut lepas. Yang kedelapan ada kawasan dasar laut internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.